Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Untuk video ini, rekaman ini digunakan untuk seluruh peserta mata kuliah metode penelitian sosial kuantitatif dan statistik sosial. Materinya adalah tentang uji validitas atau analisis validitas instrumen penelitian. Sebagaimana kita pahami bahwa pengumpulan data primer di dalam penelitian itu menggunakan salah satunya instrumennya adalah kuesioner. Nah, kuesioner agar menghasilkan data yang valid maka harus diuji validitasnya. Ya, itu sebabnya uji validitas menjadi penting. Hari ini kita akan bicara tentang uji validitas pada modul atau pada paket slide interaktif statistika terapan. Anda yang sudah mengunduhnya bisa menjalankan master programnya atau master slide-nya di start siap, ya. Unduh di sini di bit.ly/start siap. Kemudian materinya ada di bagian ini, ya, di pertemuan ke-8. Anda klik bagian atas untuk materi uji validitas dan nanti di bagian bawahnya untuk uji reliabilitas. Sedangkan untuk mata kuliah metode kuantitatif, pilihannya ada di slide ini, ya, di materi tentang instrumen penelitian, ya. Anda klik instrumen penelitian, lalu ada materi tentang pengumpulan data tentang instrumen penelitian, lalu kemudian bagaimana menguji instrumennya dan bagaimana menguji validitas instrumennya dan bagaimana menguji reliabilitas instrumennya. Nah, Anda klik bagian ini, ya, dan nanti untuk reliabilitas Anda klik bagian ini. Kita akan kembali sekarang. Materinya sama ketika Anda klik uji validitas, materi tentang validitas maupun tentang reliabilitas itu sama dengan menu yang tersedia di statistik, ya, yaitu ketika Anda mengklik bagian atas ini untuk uji validitas, dan untuk bagian bawah untuk uji reliabilitas, ya. Nah, kita akan mulai masuk ke materi tentang uji validitas. Pertama tentu kita harus memahami apa hakikat validitas itu. Kita seringkali menggunakan kata valid, data yang valid, dan sebagainya, atau kata validitas. Validitas itu makna dasarnya adalah data itu kuat, ya, dari kata validus atau valiance atau valio dalam bahasa Inggris yang berarti kuat. Data yang kuat itu adalah data yang bisa dipercaya. Dalam bahasa Indonesia ini dimaknai sebagai absah atau sah. Jadi data yang sah adalah data yang dapat dipercaya. Namun secara substantif, validitas atau uji validitas itu dilakukan untuk menguji apakah alat pengukur, dalam hal ini instrumen penelitian kita, yaitu kuesioner itu, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, itu sesuai dengan maksud dan tujuan pengukuran. Sebab jangan sampai kemudian pertanyaan itu tidak menjawab apa kebutuhan atau masalah penelitian. Ya. Nah, yang berikutnya adalah secara teoritis uji validitas itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan validitas isi, kemudian yang kedua validitas konstruk atau susunan, dan yang ketiga adalah validitas berdasarkan kriteria. Ini yang nanti, yang ketiga ini yang disebut dengan validitas
empirik ya, dalam beberapa buku itu disebut dengan validitas empirik yang nanti diuji dengan pendekatan statistik. Nah, ini adalah konstruksi konsep tentang validitas. Ada validitas isi yang tadi sudah disampaikan, ada validitas empiris yang ini berdasarkan kriteria, dan validitas konsep. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu secara agak cepat agar ukuran file penyimpanannya tidak begitu besar. Nanti untuk melakukan uji validitas kita perlu melakukan uji coba instrumen penelitian kita terhadap minimal 30. Mengapa 30 responden atau 30 orang, 30 sampel? Agar dia memenuhi syarat statistik untuk memenuhi mendekati kurva normal. Karena kurva normal itu hanya dapat dibentuk, dilihat ketika data amatan atau sampelnya minimal mencapai 30 orang. Kalau kurang dari itu, tentu dia tidak bisa menggambarkan atau membentuk kurva normal, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan uji normalitas, dan pasti datanya berdistribusi tidak normal apabila sampelnya kurang dari 30. Kemudian prosedur ketiga adalah mempersiapkan tabel, ya, tabel induk yang sudah kita praktekkan dulu. Baru kemudian yang keempat adalah menghitung koefisien korelasi antara masing-masing pernyataan. Misalnya ada 10 pernyataan atau pertanyaan di kuesioner, ya 10 itu diuji satu persatu terhadap skor totalnya. Jadi dikorelasikan antara pertanyaan satu dengan total skor untuk pertanyaan untuk masing-masing respondennya, ya. Nanti yang digunakan adalah rumusnya adalah korelasi produk moment Pearson. Nah, ini adalah rumusnya sekilas tanpa jelimet, ya. Tetapi kalau Anda praktekkan pelan-pelan secara manual, sebenarnya rumus ini sederhana. Karena kita hanya perlu mengetahui N itu adalah jumlah sampel, X dan Y. X itu tentu variabel X, Y variabel Y, ya. Sigma berarti total nilai X dikali Y. Sigma X berarti total nilai X, sigma Y berarti total nilai Y, dan seterusnya. Lalu kalau kita sudah dapat ini semua, ya tinggal diproses saja sesuai dengan kaidah perhitungan matematis, ya. Nah, tapi tentu proses ini butuh waktu. Itu sebabnya kita menggunakan aplikasi SPSS, ya. Lalu setelah itu kita lakukan uji T, ya. Jadi kalau kita sudah mengenal nanti menghitung korelasi product moment Pearson, lalu dilanjutkan dengan uji T. Nah, prosedur ini nanti akan terus-menerus kita gunakan untuk analisis yang lain, ya, khususnya hipotesis korelasional. Nah, pedomannya sederhana. Nanti setelah kita mendapatkan nilai koefisien korelasi Pearson yang tadi sudah kita hitung, lalu nilai ini kita masukkan ke rumus uji T, ya, nanti akan menghasilkan nilai T hitung. Nah, nilai T hitung inilah yang nanti akan kita komparasikan dengan nilai T tabel. Bila T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel, maka pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu dinyatakan valid. Kesimpulan valid tidaknya itu ditentukan berdasarkan masing-masing pernyataan atau pertanyaan. Misalnya pertanyaan 1 valid, tapi pertanyaan 2 tidak valid. Pertanyaan 3 valid, pertanyaan 4 valid, pertanyaan 5 tidak valid. Jadi nanti kesimpulannya adalah pada masing-masing pertanyaan atau pernyataan. Nah, sekarang kita akan praktekkan, tapi masih berdasarkan slide, ya. Kita akan melakukan uji validitas terhadap 10 jawaban responden, ya. Jawaban 10 responden terhadap kuesioner perilaku pasaran mahasiswa Untirta. Ini kuesioner ini beneran, tapi dilakukan sudah sangat lama, ya. Kira-kira tahun 2012-an. Lalu hasilnya Anda klik bagian ini isinya adalah data, ya. Ini linknya ke data. Nanti datanya kira-kira seperti ini. 10 jawaban respondennya.
ya. Ada pertanyaan 1 sampai 10. Lalu karena ini hanya contoh, saya ambil responden 1 sampai 10. Tentu contoh ini tidak tepat ya, karena tadi kan syarat minimalnya 30. Tapi untuk agar tampak keseluruhannya, lalu Anda bisa mengikuti prosesnya secara keseluruhan, maka ini kita ambil 10 saja ya. Strukturnya adalah, kita lihat nih, ini pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10, ini responden 1 sampai 10. Ini jawabannya. Ya, skornya antara 1 sampai 4. Ya, untuk pertanyaan 1, responden 1, skornya 3. Pertanyaan 2, responden 1, skornya 4, dan seterusnya. Lalu, yang sebelah kanan ini paling ujung adalah total skor, yaitu total seluruh jawaban atas 10 pertanyaan oleh responden 1. Total skor jawaban responden 2, 24, dan seterusnya. Nah, cara kerja koefisien korelasi Pearson, kita akan menguji korelasi antara jawaban pertanyaan 1 pada seluruh jawaban responden terhadap total skornya. Ya. Sehingga nanti sesuai dengan rumus yang tadi, ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan kesimpulannya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke slide agar lebih jelas. Oke, kita kembali ke sini. Nah, lalu kemudian kita lihat dulu prosedurnya. Ya, Anda bisa klik terus-menerus secara perlahan-lahan bila nanti kehilangan kehilangan waktu untuk mencermati slide kita ya. Nah, di SPSS nanti uji validitas dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Kenapa Bivariate? Karena kita akan menguji dua variabel X terhadap Y. X-nya adalah pertanyaan 1, Y-nya total score. Kemudian terus menerus begitu, X-nya adalah pertanyaan 2, total score terhadap Y, total score ya. Lalu kemudian nanti akan muncul kotak, pindahkan semua data ke kotak variables. Lalu beri checklist pada kotak Pearson. Lalu two-tailed test of significance dan beri tanda flag pada korelasi yang signifikan, lalu oke ya. Nah, ini prosesnya. Ini adalah nanti datanya kalau kita sudah pindahkan ke SPSS, lalu klik menu Analyze, lalu Correlate, lalu klik Bivariate, lalu akan muncul kotak seperti ini. Nah, awalnya item 1 sampai 10 itu ada di sini. Kalau kita klik ini, nanti dia pindah ke sini semua ya. Lalu kita checklist koefisien korelasi apa yang dicari. Kalau kita checklist semua juga bisa, tetapi tentu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita hanya lakukan yang sesuai kebutuhan. Kita checklist Pearson, lalu test of significance-nya kita checklist salah satu, two-tail atau one-tail. Penjelasan tentang two-tail atau one-tail itu nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Ya. Kemudian kita beri checklist pada, checklist ini adalah beri tanda bendera, ya, atau beri tanda pada korelasi yang signifikan, sehingga yang tidak signifikan itu nanti tidak ada tandanya. Lalu setelah itu klik OK, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Tapi hasil versinya sih tidak seperti ini ya. Ini adalah hasil yang sudah disederhanakan. Nanti bentuk hasilnya akan kita lihat ya. Lalu cara membacanya adalah korelasi antara item 1 itu adalah pertanyaan 1. Koefisien korelasi Pearson-nya terhadap Y-nya adalah totalnya itu sebesar 0,532. Tidak ada tanda bintang. Tanda bintang itu sebenarnya, mata flag itu sebenarnya adalah tanda bintang, bintang 1 atau bintang 2 ya. Di bawahnya Anda perhatikan nih, bintang 2 maknanya adalah correlation adalah signifikan at the 1% level, atau kesalahan 1% ya.
Kalau bintang 1 berarti signifikan pada kesalahan 5%. Berarti kalau 1% dia sangat signifikan. Kalau 5% artinya signifikan saja. Nah, kita lihat dari sekian banyak ini, korelasi item 1 dengan Y, X terhadap Y-nya ini tidak signifikan. Item 2, 0,49 tidak signifikan. Yang signifikan kita lihat nih. Oh, item ke-6 atau pertanyaan ke-6, ya. Koefisien korelasinya 0,772, bintangnya ada 2. Berarti dia sangat signifikan pada tingkat kesalahan 1%. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan ke-10 itu 0,663, bintangnya 1. Karena dia signifikan pada level 5%. Berarti dari 10 pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner ini, kesimpulannya hanya ada 2 yang valid, yaitu pertanyaan ke-6 dan pertanyaan ke-10, yang lain tidak valid. Kenapa hasilnya bisa begini? Ya tentu karena tadi datanya juga kurang ya, N-nya hanya 10. Kan syarat minimal uji validitas, N-nya harus minimal 30 ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan, setelah kita mendapatkan uji korelasi ini, koefisien korelasi, kita akan melakukan uji T ya, dengan membandingkannya dengan nilai T-tabel. Nah, uji T, SPSS tidak menyediakan uji T, Anda karenanya nanti perlu menghitung satu persatu dengan menggunakan rumus uji T yang tadi sudah saya sampaikan ya. T-tabelnya berapa? Anda cek bagian ini untuk melihat nilai T-tabel pada alfa atau tingkat kesalahan 5% dan uji 2 sisi. DK itu adalah derajat kebebasan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris biasa disingkat dengan DF atau degree of freedom, yang nilainya pada uji T ditentukan sebesar N-2. N itu adalah jumlah responden atau jumlah data. Jadi kalau jumlah datanya 10 ya, maka 10 min 2. Berarti DK-nya nanti adalah 8 ya. Kita klik di sini, nilai T-tabelnya kita lihat nih, DK-nya cari 8 nih. Lalu pada uji two-tail kita lihat yang ini 0,05 atau 0%. Maka nilai T-tabelnya adalah sebesar 2,306. Jadi tidak melihat yang ini ya. Karena yang 0,05 yang ini adalah untuk uji one tail. Ya, sehingga nilainya bukan 1,8 tapi 2,306. Setelah ini untuk keluar Anda tekan escape. Kita akan kembali ke sini, lalu kita lihat hasilnya nih. Ya, setelah kita masukkan rumus nih, nilai R-nya sekian nih, 0,532. Lengkapnya sebenarnya ini 0,53191 ya. Lalu T hitungnya setelah dimasukkan rumus, T hitungnya sebesar 1,7763. Yang ini dan seterusnya. Nah, sementara tadi nilai T hitungnya adalah 2,306. Jadi hanya ada 2 item yang nilainya lebih besar dari 2,306, yaitu pernyataan nomor 6 dan pernyataan nomor 10 ya. Sehingga kita simpulkan nilai T-tabel sebesar 2,306, maka hanya ada 2 yang valid, yaitu yang nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T-tabel. Sebenarnya tanpa melakukan uji T, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan mana yang valid berdasarkan koefisien korelasinya ya, yaitu item nomor 6 dan item nomor 10 atau pertanyaan nomor 6 dan pernyataan nomor 10. Jadi kesimpulannya yang valid hanya 6 dan 10 saja. Ya. Jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita akan simulasikan langsung apa yang sudah kita lihat pada tayangan slide tadi dengan mempraktekkan langsung bagaimana mengolah data dari Excel ke SPSS lalu dianalisis atau diuji validitasnya.
Ya, baik. Sekarang kita akan aktifkan datanya yang tadi sudah kita aktifkan, itu jawaban 10 responden terhadap 10 pertanyaan pada kuesioner tentang perilaku pacaran mahasiswa Untirta tahun 2012 yang lalu. Sekarang tampak nih seperti datanya, ini jawaban atas pertanyaan 1, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan seterusnya. Lalu di bagian ujung pada kolom L ini adalah total skor. 28 adalah total skor jawaban responden 1 atas pertanyaan 1, 2, sampai 10 ya. Kita lihat nih jumlahnya 28. Kita lihat lagi yang ke-10 nih, 33 adalah total skor atas jawaban responden nomor 10 terhadap pertanyaan nomor 1 sampai 10. Lihat jumlahnya adalah 33. Nah, sekarang data ini akan kita copy ya, kita copy skornya saja seluruhnya, pertanyaan 1 sampai 10 dan total skornya. Ya, lalu kita copy. Kita copy. Lalu kita aktifkan SPSS-nya sekarang. Ya, lalu pada baris pertama, kolom pertama, kita paste di sini datanya. Kita paste. Lalu akan tampil seperti ini. Ya, otomatis dia memberi nama menjadi var 1, var 2, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita definisikan variabelnya. Ya, var 1 adalah untuk pertanyaan 1. Kalau tadi kita menggunakan item, istilahnya item 1, sekarang supaya lebih cepat kita gunakan istilah P1 untuk pertanyaan 1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan terakhir adalah Y. Y itu adalah total score, ya. Yang lainnya kita biarkan, lalu kita kembali ke data view. Sekarang kamu sudah lihat berubah. Nah, nanti cara kerjanya adalah akan dikorelasikan apakah pertanyaan jawaban atas pertanyaan 1 itu berkorelasi dengan total skornya. Demikian juga dengan pertanyaan kedua, apakah berkorelasi dengan total skornya. Anda tentu masih ingat, semua proses analisis di SPSS dilakukan dari menu Analyze. Lalu Anda klik Analyze, lalu kita pilih, karena kita ingin mendapatkan koefisien korelasi, maka kita pilih korelasi, correlate, lalu kita pilih bivariates, yaitu mengkorelasikan dua variabel, ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Dalam hal ini P1 terhadap Y, P2 terhadap Y, P3 terhadap Y, dan seterusnya. Lalu kita klik bivariates, akan muncul kotak seperti ini. Lalu kita pindahkan seluruh data yang ada di kotak sebelah kiri dengan mengklik panah ini ke sebelah kanan. Kalau Anda klik satu ini, maka dia pindahnya satu-satu. Nah, supaya bisa pindah sekaligus, Anda klik ini, lalu Anda tekan tombol Shift, lalu Anda klik pada bagian paling bawah. Maka semuanya akan terpilih, lalu Anda pindahkan seluruhnya ke sebelah kanan. Ya, jadi tidak perlu satu-satu. Anda seperti biasa, Anda bisa pilih option untuk menampilkan mean, standar deviasi, dan seterusnya. Tapi tentu kalau ini tidak diperlukan, Anda tidak perlu men-checklistnya. Ya. Yang kita butuhkan adalah koefisien korelasi Pearson. Maka pastikan ini di checklist. Yang kedua, test of significance-nya 2 arah. Kenapa 2 arah? Karena secara teoritis kita belum mengetahui apakah hubungannya itu positif atau negatif. Karena kita cek list pada yang detail. Ya. Kemudian kita pastikan juga di checklist agar SPSS menampilkan hasil memberi tanda pada korelasi yang signifikan. Selesai ini Anda tinggal klik OK.
Lalu jangan ditinggal kemana-mana karena hasilnya akan langsung seketika keluar. Nah, tabel lengkapnya sebenarnya seperti ini. Ya, cara membacanya sangat sederhana. Jadi yang dilihat itu sebenarnya adalah kolom sebelah kiri dengan kolom paling ujung. Korelasi antara P1, koefisien korelasi Pearsonnya adalah 0,532. Ini tentu antar tiap kolom juga bisa dibaca, tapi tidak kita perlukan ya. Misalnya P1 terhadap dirinya sendiri tentu koefisien korelasinya 1. Hubungan pertanyaan P1 dengan pertanyaan P2 negatif 0,032. Kan kita tidak melakukan analisis terhadap hubungan antar pertanyaan, sehingga yang kita lihat ini tentu kita tidak lihat ya. Yang kita lihat adalah sekali lagi ini koefisien korelasi P1, korelasi Pearsonnya adalah 0,532. Koefisien korelasi P2 terhadap Y adalah 0,49. Dan seterusnya, yang keenam tadi kita masih ingat, koefisien korelasi P6, pertanyaan 6, dengan Y adalah 0,772. Ada bintang 2, berarti dia sangat signifikan pada tingkat kesalahan 1% atau kepercayaan 99%. Kemudian pertanyaan ke-10, koefisien korelasi Pearsonnya sebesar 0,663, bintangnya 1, maka berarti dia signifikan pada taraf kesalahan 5% atau kepercayaan 95%. Nah, bintang 1 dan bintang 2 ini keterangannya ada di sini. Bintang 2 artinya correlation is significant at 1% level dan seterusnya ya. Seperti biasa ini bisa Anda copy tabel ini, bisa langsung Anda copy, Anda klik kanan caranya, lalu klik copy, lalu Anda aktifkan Word Anda ya. Lalu setelah Word-nya aktif, Anda bisa langsung paste tabelnya. Hasilnya seperti ini. Lalu Anda tinggal sesuaikan ukurannya dan seterusnya sehingga seluruh tabelnya bisa masuk dalam satu Windows ya. Kira-kira seperti ini hasilnya ya, sehingga Anda tidak perlu mengetik ulang atau membuat tabel ulang dari hasil SPSS-nya. Nah, karena yang dibutuhkan adalah P1 terhadap Y, maka tabel P1 sampai P10 ya, kolom P1 sampai 10 itu bisa Anda hilangkan ya. Anda delete, lalu delete entire column ya. Sehingga yang kita butuhkan sebenarnya informasinya hanya ini saja, tapi tentu agar hasil lengkapnya bisa dilihat, Anda boleh juga untuk tidak menghapusnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi demikian simulasi kita untuk analisis validitas dengan SPSS ini. Semoga makin bisa memberikan pemahaman dan kejelasan. Demikian, terima kasih. Setelah ini kita akan membahas tentang analisis atau uji reliabilitas instrumen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.